Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Sodik yang merupakan dosen sekaligus dai. Ya, Kemudian Masya Allah. teman-teman, ya Mbak Sri Mulyani, Mbak Safira, Lumaira, atau berapa ini? 6, 7? 7 ya? Saya mulai begitu. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan seminar proposal yang sesungguhnya jadwalnya pagi. Pak Sotik juga punya acara dan kita juga harus melakukan tugas audit internal di prodi ilmu hukum. Amin. Amin ya. Kalau kita cari waktu, bisanya ternyata jam 3. Alhamdulillah, saya bisa nyambangi kampus Minsa. Teman-teman kalau mau wisuda, kalau belum nyambangi kampus Minsa, ya, belum nyambangi fisik, belum after. Syaratnya Per sudah 1 November maksudnya. syaratnya sudah vaksin 2 kali. Itu fakultas kita pindah di gedung atau kampus 2. Makanya itu kalau teman-teman nanti mencari mengurus surat menyurat atau menemui administrasi tentu tidak bisa di kampus 1, semuanya sudah di sini. Baik, kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang pertama hari ini siapa dulu ini, Mbak? Mbak Safira ya. Oke, silakan. Jadi Mbak Safira kita beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Tuh, banyak sekali itu. Tapi kita bagi maksudnya satu orang itu maksimal. Tentu tidak digunakan untuk Mbak Safira saja. Iya. 45 itu dibagi 2 ya. Bukan, maksudnya maksimal. Oh, maksimal. Nanti kita bagi mulai presentasinya dan sebagainya. Baik, Mbak Safira ini spesialnya judulnya apa? Esensi budak opol budaya peninggalan masyarakat Kelurahan Maji, Kecamatan Samudera, Kota Surabaya. Ini dipimpin oleh Pak Dr. Sodik. Silakan. Kita beri waktu yang pertama Mbak Safira, kasihkan 7 sampai 10 menit. Singkat-singkat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras itu, Japira. Ya, suaranya kurang keras. Oh ya, kurang keras. Daerah memiliki kata sehingga menyebabkan modernisasi dan menjadikan tantangan pemeliharaan negara. Tempat Surabaya merupakan kota metropolitan. PowerPoint-nya itu nggak bisa pindah itu ya? PowerPoint-nya belum gerak. Iya.
PowerPoint-nya belum bergerak. PowerPoint-nya itu tuh, di layar sini belum, judulnya ini. Ustadz Abid, kalau ujian Bisa ulang. kalau ujian gini enaknya Meet apa Zoom ya? Kok sering trouble gini ya? Coba di-share ulang Mbak. Coba di-share ulang. Keluar dulu terus share lagi ya. Kayaknya ke depan Zoom ya, mending Zoom ya. Ke depan luring Mbak. Oh sudah luring ya? Ya gitu ya. Iya luring. Sip. Ya ini sudah ini latar belakang. Tadi belum. Surabaya paket kota metropolitan hingga budaya modern bagi kehidupan baru menjadikan modernisasi nilai budaya. 5. Masyarakat menghasilkan satu kebudayaan sehingga tradisi sebagai wanita dan harus dilestarikan. 6. Daerah maju secara geografis mengalami perkembangan budaya modernisasi. Ini menjadikan tantangan masyarakat lokal. Terakhir, bulan Oktober sendiri menjadikan kita melihat kebutuhan masyarakat dalam mempertahankannya. Kalau pakai headset lebih keras ya Pira. Coba suaranya kecil Pak. Iya terus nggak apa-apa wes sudah. Pengusaha masalah. Yang pertama, apa makna tradisi bulan Oktober bagi masyarakat Kelurahan Magil, Kecamatan Saguling, Kota Surabaya? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencarian tradisi bulan Oktober masyarakat Kelurahan Magil, Kecamatan Saguling, Kota Surabaya? Lalu, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui makna tradisi bulan Oktober bagi masyarakat Kelurahan Magil, Kecamatan Saguling, Kota Surabaya. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya tradisi bulan Oktober di Kelurahan Magil, Kecamatan Saguling, Kota Surabaya. Manfaat penelitian, yakni ada 2. Yang pertama, secara teoritis dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu sosial sosiologi. Kedua, dapat memperkaya tatanan keilmuan khususnya dalam kebudayaan, agama, sosial dan ekonomi. Secara praktis, memberikan pengalaman sendiri bagi peneliti dalam proses penelitian nanti, menambah pengetahuan tentang eksistensi tradisi bulan Oktober agar generasi saat ini tidak terlupakan dan terus melestarikan budaya leluhur. Definisi konseptual. Saya mengambil 3. Definisi yang pertama, eksistensi. Menurut kamus sosiologi, berarti keberadaan. Menurut kamus bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Latin, yakni exister, yang memiliki arti muncul. Dalam konteks penelitian, keberadaan pada suatu tradisi yang masih bertahan dan dilakukan secara terus-menerus oleh para generasi. 2. Budaya. Cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh kelompok masyarakat diwariskan ke generasi selanjutnya. Bulan Oktober. Bulan Oktober sendiri yakni kesenian
budaya. Berarti orang itu manusia yang berupa cipta, karya, dan rasa. Berarti budaya kandung punya adat istiadat, tradisi, dan moral, dan semuanya sebagai kebudayaan. Jadi budaya ada dua, ada material dan non material. Masyarakat dan budaya Jawa. Tradisi banyak dipengaruhi oleh keagamaan seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Masyarakat Jawa sendiri ada tiga. Budaya Jawa Hindu Buddha, budaya Jawa Hindu Buddha, budaya Jawa Islam. Dahulu, saya mengambil tiga dari Adalia dengan judul Tensi Tradisi Anggur pada Masyarakat Modern di Desa Ledok, Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tahun 2018. Kedua, Siti Diana Ketiga dengan judul Esensi Budaya Sajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran, Kecamatan Senonik, Kabupaten Tuban, tahun 2018. Yang ketiga, Alia Ki Adiani dengan judul Eksistensi Tradisi Paparan pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Magelang, tahun 2013. Mengambil teori konstruksi sosial seperti Glasgow dan teori konstruksi sosial Glasgow dan ada tiga dorongan. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi merupakan proses dalam mencerahkan diri individu pada dunia sosio-kulturalnya. Sentralisasi merupakan momen di mana seorang individu melakukan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Kedua, objektivasi. Momen objektivasi sebagai suatu pemaknaan baru pada sesuatu yang berada di luar diri seorang individu. Proses ini sebagai interaksi sosial melalui kelembagaan berlegitimasi. Ketiga, internalisasi. Proses penetapan kembali dua realitas oleh individu serta transformasinya kembali dalam proses internalisasi. Proses internalisasi berlangsung dalam seumur hidup orang individu dengan melakukan sebuah sosialisasi. Dalam proses internalisasi merupakan terbentuknya sebuah identitas baru. Ketiga, saya menyimpulkan dalam
pengujian data dan verifikasi data. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan menentukan keabsahan data apabila telah dilakukan verifikasi yang merupakan ketepatan antara realitas yang terjadi di lapangan pada objek penelitian dengan data yang diperoleh dan dilaporkan oleh peneliti. Pembahasan yang pertama latar belakang, yang kedua tentang masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima visual, yang keenam kerja kata, dahulu, delapan perangkat teori, yang Nggak usah itu Mbak, langsung dulu aja apa kerangka teorinya apa, penelitian terdahulu apa begitu. Sudah ya? Monggo Mas Setik, kami berikan waktu untuk Setik dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Dr. Abid Rahman dan Saudara Zapira Humaira serta Sri Mulyani. Saya selaku pembimbing sejak awal sudah saya baca, dan waktu itu agak lama saya mengembalikan revisinya. Maaf, ini saya tidak ada gambar saya karena saya rekam ini untuk dokumentasi. Pertama yang saya tanyakan sejak pembimbingan itu, apa yang menarik dari penelitian ini, bulat okol ini. Yang kedua, penelitian terdahulu yang ditampilkan awalnya itu 2, kemudian saya kasih revisi kalau bisa 3. Nah, penelitian terdahulu itu harus juga mencari yang eksistensi tentang bulat okol juga, karena dulu kita pernah menguji di sosiologi ini tentang bulat okol ini, begitu. Jadi yang ditampilkan tadi kan hanya penelitian terdahulu tentang eksistensi apa saja tadi, tapi belum ada yang bulat okol, begitu. Untuk kedepannya kalau bisa coba dicari penelitiannya sosiologi itu, ada dulu kita neliti tentang, ada yang neliti tentang bulat okol ini, gitu. Meskipun saya pembimbing, tapi di sini juga sama statusnya dengan Ustadz Abid, jadi sama-sama sebagai penguji. Jadi yang saya tanyakan adalah apa yang menarik dari penelitian saudara ini, Zapira? Halo? Apa yang menarik dari penelitian eksistensi bulat okol budaya peninggalan masyarakat Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya? Ya, yang menarik apa? Belum banyak atau sudah ada?
Kalau saya sepertinya pernah menguji dengan Ustadz Abid juga kayaknya. Yang masih di FISIP lama itu. Iya, pernah menguji itu. Dan teori, di gedung, ya gedung. iya. Ya gedung kita itu cuma lantai 2 kayaknya. Oh, gedung lama ya. Gedung, SAC. ya yang pojok SAC itu. Lantai 2. Seingat saya pernah itu menguji itu tentang gulat okol, kemudian teorinya ya sama ini, konstruksi sosial. Peter L. Becker dan Lukman ini. Coba nanti dicari lagi. Seingat saya ada kok begitu. Kalau memang ada kan nanti bisa dipadukan. Anda ini bedanya apa dengan si peneliti terdahulu itu dan kemudian persamaannya apa kan akan ketemu nanti. Jangan-jangan nanti kalau memang sudah ada itu hanya ganti objek aja. Kamu di Made, dia di Madura begitu. Seingat saya begitu. Ya. Zapira ini asli mana? Made? Oh, Manuan ya, sama aja itu tetangganya Made itu. Saya pernah khutbah di situ tahu. Kalau Made apa Made? Nah, Made masjidnya besar itu toh? Oh, besar sekali itu. Kemudian apa itu? Beduknya juga besar sekali. Made. Benar. Alasan Anda meneliti ini awalnya apa? Saya ingin tahu sebagai penguji ini, bukan sebagai pembimbing. Ayo. Awal mula Zapira tertarik meneliti gulat okol ini, Le. Awalnya apa dan bagaimana itu? Kok tertarik dengan penelitian ini? Menariknya apa? Jawaban Anda itu tertulis ya di latar belakang ya. Yang mana? Coba. Pengen tahu. Halaman? Ini berapa menit Ustadz Abid? Halaman 4. Saya nguji ini. Ya, masih ada 2 menit lagi Mas. 2 menit, oke. Halaman 4 ya. Yang mana itu? Loh, itu kan kesimpulan dari yang atas. Yang Anda bicarakan tadi itu loh, bahwa saya tertarik meneliti eksistensi gulat okol ini dikarenakan generasi milenial itu kayaknya sudah meninggalkan budaya yang ada di Made ini, begitu kan? Mana?
nanti ditambahi jawaban tadi itu ya di halaman 3 ini ya. Halo, bahwa generasi milenial itu sudah meninggalkan budaya atau tradisi di Made, sehingga saya tertarik. Begitu ya? Kayaknya itu di halaman 3, tapi belum sesuai dengan jawaban Anda. Jadi apa yang dijawab dengan tulisan itu harus sama. Begitu ya. Oke. Satu kali lagi. Teori judul ini, eksistensi gula tokol ini dengan dipadu dengan teori konstruksi sosial bagaimana? Ada 3 tadi ya. Apa aja tadi? Eksternalisasi. Iya, satunya objektivasi. Nah, itu kalau dikaitkan dengan judul eksistensi gula tokol Anda bagaimana itu? Singkat saja. Yang internalisasi apa, eksternalisasi apa, objektivasi apa? Coba. Mestinya tanpa baca itu ya, Pira. Oke, itu kalau dengan gulat okol gimana dengan penelitian Anda itu? Nah, yang kedua apa tadi? Objektivasi. Ya, apa itu kalau langsung dengan penelitian Anda? Nggak usah dijelaskan itu. Maksudnya teorinya PTL Baker itu 3 itu nggak usah Anda jelaskan lagi. Langsung dengan judul Anda, dipadukan dengan judul Anda gimana? Oke, wes, satunya. Yang ketiga itu apa? Oke, ya. Oke. Oke, ya. Oke, yang penting saya sudah tahu Anda paham apa enggak pertanyaan kita, itu sudah menjadi evaluasi bagi saya. Terima kasih Ustadz Abid. Saya kembalikan ke Ustadz Abid. Baik, terima kasih Pak Dr. Sodik. Mbak Safira, coba diulangi lagi judulnya tadi apa? Makna. Kembalikan ke, kalau bisa di-share proposalnya, kembalikan ke. Bukan PowerPoint, proposal toh. Word, minta Word ah. Word ya. Ya, Word coba. PDF nggak apa? Proposalnya. Kalau presentasi itu PowerPoint, kalau sudah gini mending Word aja, enak. Eksistensi bulat pokok. Pertama Mbak Safira nanti dicek lagi ya. Jadi judul ini kalau tadi pernah dilakukan, pernah diteliti, coba dicari di delete ya Mbak Safira ya. Delete MSBY. Nah kalau temanya sama, coba dicari perbedaannya. Kalau eksistensi mungkin Mbak melihat
sosial masyarakat, makna bulat masyarakat, atau persepsi masyarakat. Ini bakteri apa, Mbak? Oke. Tadi memang Pak Dr. Sarif menyampaikan kalau pernah ya tentu tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau sama bisa menemukan lalu kemudian menemukan perbedaannya, kita hari ini membantu untuk mencari sisi mana yang belum dibahas pada penelitian terdahulu. Nah, di proposal itu kan belum mencantumkan ya. Coba kajian terdahulu apa yang kamu teliti, yang sudah kamu baca? Kalau ini dikeluar dulu, kemudian share proposalnya, nanti kita akan membantu. Bukan apa namanya, share presentasinya keluar, kemudian kirim. Atau itu ya, atau tetap PowerPoint langsung penelitian terdahulu, coba. Ya. Sama, coba sih. Kasihan nanti ini agak lama ini kalau Meet ini. Udah, oke. Penelitian terdahulu. Nah ini udah. Eksistensi tradisi Salparan, dari seni tradisi Andor, desa sesajen. Ini kan beda semuanya. Iya. Ada bulat yang sama persis. Nah, kita akan membantu kira-kira Sisi perbedaan dan persamaan. apa yang bisa dimasuki. Ini sebenarnya eksistensi semuanya. Ya. Satu eksistensi, dua eksistensi. Nah sekarang rumusan masalahnya apa, Mbak? Kan ada berapa tadi? Ada 4 atau berapa itu? Ya, apa makna tradisi bulat tokol masyarakat? Apa faktor pendukung? Nah, ini cenderung sama ya. Nah, makanya ini akan lebih baik kalau nanti menemukan judul yang sama, lalu kita akan membantu dengan peluang-peluang mana yang masih bisa dimasuki. Kalau eksistensi makna juga sama. Menurut saya yang kedua ini tidak relevan ya. Mungkin bicara pada makna saja sudah terlalu banyak. Persepsi masyarakat. Kalau boleh tahu kira-kira tradisi itu mulai tahun berapa? Nah ini ada unsur ekonominya enggak, Mbak? Ada unsur ekonominya enggak? Nah, blood alcohol itu kan biasanya ada perlombaannya, lalu kemudian ada hadiahnya, lalu kemudian ada hadiah. Ada enggak unsur solidaritas sosial? Iya, ada enggak? Dalam membangun kebersamaan. Nah, coba nanti dilihat di sisi itu. Kalau memang judulnya pernah ada kemudian sama, coba dilihat satu. Kemungkinannya ada sisi ekonomi. Kalau sisi ekonomi tidak ada, mungkin kita melihat pada aspek penguatan solidaritas sosial masyarakat. Ya, tapi biasanya sih. Tradisi itu mesti ada, kalau memang dilestarikan ya amatilah. Ada unsur ekonominya enggak? Contoh adanya perayaan itu kemudian mengundang orang lain untuk datang ke situ,
lalu kemudian terjadi transaksi ekonomi. Coba dilihat, ada nggak kira-kira? Masa budaya begitu aja diperingati tanpa ada contoh yang lain? Jadi begini, misalnya begini, kalau nanti menemukan di bidang persis, maka ada peluang-peluang yang bisa dimasuki. Tadi itu contohnya ekonomi, lalu sosial, apalagi ada nggak peran pemuda dan sebagainya di bidang itu? Laki-laki perempuan? Semua? Nah, belum okol begitu, juga okol juga. Oke, kalau itu coba nanti dilihat juga persepsi gender. Itu kan begini, belum okol itu kan biasanya apa ya? Masyhur dipakai laki-laki ya, okol kan ini ya. Tuh. Nah, itu kan biasanya lahir dengan laki-laki. Kalau kemudian oleh perempuan, nah ini gimana kira-kira? Gimana Mbak Safira? Gulat okol itu laki-laki apa ya, perempuan itu di Made itu? ini peluang, artinya begini, kalau kemudian seni budaya ini sebetulnya biasanya dilakukan laki-laki, agak tabu kira-kira ya, menurut ya, asumsi saya ya, dilakukan oleh perempuan. Tapi di daerah sini tidak berlaku. Ya. Nah, kenapa tidak berlaku? Coba dianalisis. Apakah ada persepsi masyarakat yang melihat seni itu sebagai bagian dari equality gender? Bagaimana? Itu menarik. Jadi makna bagi masyarakat atau kaum wanita di situ. Nah, ini perlu digali lebih dalam sehingga penelitian kedua walaupun judulnya sama, tapi sama bisa melihat sisi yang berbeda. Jadi dalam konteks persepsi kaum bawah atau melihat bagaimana equality gender dalam pelaksanaan tradisi bulat di Surabaya ini yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Gapnya adalah budaya ini seringkali dilakukan oleh laki-laki, sementara di Surabaya ini tidak tabu itu, sehingga dilakukan oleh perempuan juga. Nah, ini menjadi ruang yang bisa kamu geluti untuk melakukan analisis tadi teorinya menggunakan teori tadi itu, sehingga ada ruang kosong ini bisa kamu masuki walaupun judulnya sama. Itu ya. Oke. Nah, demikian Pak Sotik, saran saya kalau teknik penulisannya coba dicek lagi sistematikanya mengacu pada panduan ya, titik komanya, kemudian catatan kakinya itu kapan harus titik, kapan harus huruf besar, tidak perlu ditulis LM, perlu distensi dan sebagainya. Demikian Pak Sodik, saran saya. Oke Ustadz Abid, jadi Zafira mulai ujian proposal ini sampai revisi ke depan, PR saya dicari dulu, mungkin saya nguji dulu itu ingat-ingat apa enggak, yang penting saya kayaknya pernah itu nguji gulat okol, dicari dulu, saya kasih PR ya. Oke. Ya. Yang kedua tadi itu pertanyaan bagus itu, karena Anda melontarkan sendiri bahwa di Made itu gulat okolnya juga perempuan, tidak hanya laki-laki gitu. Menarik juga itu sebetulnya. Oke. Ini gimana selanjutnya yang kedua ini? Lanjut yang kedua, berarti masih Mulyani biar terlalu sulit ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Diferensialisme Kultural dalam Analisis Kerajinan Minat yang Berbeda. Sinyalnya Sri Mulyani kok putus-putus itu? Ayo coba. Benar, Pak. Mungkin saya coba gabung wifi. Sri Mulyani kayak Menteri Keuangan. Halo, Oke ya, masih patah-patah kan? enggak bagus ini. Saya lanjutkan. Nah, bagus. Untuk materi presentasinya yakni poin pertama yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalahnya enggak gitu. Teori dan metodologi penelitian. Yakni latar belakang. Sebelum melakukan pernikahan, diperlukan kedewasaan dan persiapan yang matang. Pemahaman seseorang Tidak tentang perlu agama itu, dan norma. langsung aja terlalu lama kalau dibaca itu. Jadi dan apa, lalu bentuknya apa, nah, dibaca semuanya. Yang menarik dari latar belakang Anda menulis itu apa, baru rumusan masalah gitu. Kalau dibaca ya sampai maghrib nanti. Jadi dari ada kasus pernikahan yang berbeda-beda di setiap daerah, ada yang memerlukan uang panen, ada yang mengharuskan sejumlah nominal kawin, dan ada pula yang apabila anaknya sudah menginjak umur tertentu, maka harus dinikahkan karena adanya kepercayaan tertentu. Dari adat tersebut, bagian masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan siri, yakni pernikahan yang secara agama dan adat istiadat sah, namun tidak dicatat di pengadilan agama. Tanpa adanya akta nikah, maka tidak ada payung hukum dalam pernikahan tersebut yang menyebabkan adanya dicederainya hak suami dan istri dan hak asuh anak. Kemudian di banyaknya orang yang melakukan pernikahan siri tersebut, dihadirkanlah solusi yang berupa istiadat. Hal tersebut mengingatkan kembali tentang kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan. Sejauh mana masyarakat memahami konsep dari sebuah pernikahan dan perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Indonesia dalam bentuk perundangan. Di sini kultur, norma, dan pemahaman agama akan mempengaruhi tindakan dan namun seringkali manusia bertindak tanpa memikirkan dampak ke depannya dan acuh dengan lingkungan di sekitarnya dan hanya memikirkan Halo, jangan. Yapira. Sampean kan bagian coba di rumusan masalahnya. PowerPoint belum ini. Masih judul di sini. Nah, ini coba. Bagaimana Suaranya Sri Mulyani enggak keluar.
Suaranya kamu nggak keluar. Halo? Ya, oke sudah. Masalahnya Surabaya dalam kedua bagaimana Suaranya Mbak Sri Mulyani kok. halo? Halo? Ya terus suaranya timbul tenggelam. Halo sekarang Pak? Ya, terus. Hilang lagi suaranya. Hilang lagi suaranya. Ya, ayo. Ayo, enggak apa-apa, ayo coba. Lanjut. Loh, hilang. Suaranya hilang. Coba pakai headset enak. Kemana ini Sri Mulyani? Hilang. Sri Mulyani. Iya, kok hilang ini? Lah iya. Kok keluar ini? Sebetulnya nggak usah keluar tadi, hanya suaranya aja, sinyal itu mungkin. Halo? Halo, ya, ayo. Lancar Pak? Sudah, ayo, ya. Lancar. Penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana kultur masyarakat Iya, putus-putus itu ya. Tuh. Putus-putus. Ada enggak gitu suaranya. Gimana itu ya? Tadi enak loh padahal awal-awal itu. kurang tahu ya Pak. Nah ini enak gitu. Nah sudah ini enak. Sudah itu dipertahankan itu. Agak mendekat gitu mungkin. Nah sudah di situ posisi kamu ya. Nah, Yang iya. pertama kultur masyarakat, bagaimana masyarakat menyikapi adanya fenomena istiqlal. Yang kedua, bagaimana kultur masyarakat lebih tinggi rendahnya minat masyarakat terhadap istiqlal. Kemudian yang terakhir, kultur masyarakat dalam analisis. Kemudian selanjutnya yakni selama dulu. Yang ini saya menemukan teori rasionalitasnya, gitu. Di mana beliau memahami bahwa
manusia lebih memilih tindakan alternatif yang memiliki nilai negatif. Teori rasionalitas tidak fokus dengan pilihan-pilihan oleh masyarakat. Yang terpenting adalah fakta bahwa yang dilakukan oleh itu memiliki tujuan dan yang konsisten dan berarti orang. Meskipun teori rasionalitas pada mulanya fokus pada dua pilihan yang rasional harusnya mereka dua setidaknya dua pembatas utama. Yang pertama berdaya ini berdaya yang seperti kurangnya berdaya berupa uang atau kekuasaan. Dan yang dimaksud oleh lembaga sosial ya hukum menentukan orang ada kegiatan karena orang ya ini orang maka kalau dia harus seorang wanita tapi daya lelaki tidak mencukupi maka dilakukan oleh orang tersebut bisa macam-macam untuk mempercepat terakhir ini analisis dan kesimpulan. Ini menurut orang hasil penelitian makanya saya mengenal Baik, ini Mbak Mulyani. Coba kembali ke step pertama. Loh, jangan step pertama. Gini, saya melihat Mbak dengan dikeluarkan bahasa Firman. Balikan ke Mbak Sri Mulyani. Coba dilihat apa sih pengertian dari diferensialisme kultural? Apa? Diferensialisme kultural yakni perbedaan budaya di setiap daerah. Budaya apa? Perbedaan budaya. Kemudian yang kedua, penurunan minat isbat nikah. Apa itu isbat nikah? Isbat nikah itu adalah pengesahan yang sebelumnya tidak mengalami proses pencatatan. Yang begini, jadi nikah yang pertama itu nikah siri atau nikah yang tidak dilakukan dicatatkan di KUA itu namanya nikah siri. Ya. Lalu kemudian sekarang karena itu administrasi, ya, maka perlu yang namanya isbat nikah. Jadi nikah yang dulu nikah siri, pasangan yang kemudian tidak sah, mohon maaf ya, setelah itu ya, pasangan yang tidak sah mungkin semacam di luar itu ada buktinya. Terus sekarang karena dituntut dengan administrasi maka harus dilakukan isbat nikah. Nah, judulnya diferensialisme, perbedaan itu dalam penurunan minat isbat nikah. Kamu harus membahas begini. Jadi ada fenomena. Enak ya soal. Isbat nikah itu menurun itu kenapa? Apakah karena memang saat ini orang sudah sadar sehingga setiap pernikahan dicatatkan, atau karena orang yang nikah siri kemudian pengen mencari pasangan lain yang pasangan gelap lalu tidak isbat? Yang mana yang kami pilih? Oh, sebenarnya ini saya menggunakan judul ini karena bahwa adanya diferensialisme kultural. Ini kultur masyarakat tidak hanya terbatas pada tradisi atau tarian dan juga. Bentar. Ini bukan bicara pada tradisi.
ini bicara pada hukum. Halo? Jadi begini, kamu berangkat dari sini dulu, berangkat minat masyarakat untuk melakukan isbat nikah. Sekarang saya tanya dulu, di pengadilan agama Surabaya itu berapa kasus untuk melakukan isbat nikah itu berapa? Tahun berapa ini? Yang kamu teliti? Ini saya menggunakan tahun 2019 hingga tahun 2020. Berarti kan, nih, nah, ya, harus ada tahunnya ini. Ini karena kamu menggunakan bahasa yang susah banget dimaknai, kemudian malah bingung. Artinya kamu mau meneliti apa? Kamu mau meneliti bagaimana masyarakat Surabaya ini ya, melakukan isbat nikah, atau bagaimana masyarakat Surabaya yang nikahnya gelap-gelap ini kemudian dicatatkan. Kan kamu harus tahu, namanya turun berarti kan harus ada grafiknya. Kamu mau meneliti apa sebenarnya? Di sini saya mau meneliti tentang bagaimana kultur masyarakat dalam menanggapi adanya isbat nikah dalam suatu lingkungan sosial gitu Pak. Apakah masyarakat tersebut menganggap Ya, nggak usah kultur, di persepsi aja. Ekonomi sosial, persepsi aja. Kultur itu apa sih kultur itu? Apa budaya? kultur itu? Nah, budaya, gimana budaya? Kamu mau lihat budaya gimana? Ini bukan tradisi kok. Tapi menurut saya tadi pernah baca di jurnal bilangnya gini, kultur itu masyarakat tidak hanya terbatas pada tarian tradisional ataupun seni seperti itu Pak, tapi juga mindset pikiran masyarakat yang masih kental akan sebuah tradisi yang terus temurun. Contohnya, kalau misalnya di Madura itu anak Ini tradisi atau bukan? Isbat nikah itu tradisi atau bukan? ya Pak, Isbat nikah itu tradisi atau bukan? bukan. Nah ini enggak. Kan begini, kamu itu kan mau meneliti tentang bagaimana masyarakat Surabaya ini melakukan isbat nikah yang dulunya itu grafiknya naik, sekarang turun dan begitu. Iya, Data di pengadilan agama tahun 2019 itu berapa jumlahnya yang melakukan isbat nikah? benar. Untuk tahun bulan Desember 2019, isbat nikah totalnya 249 termohon. Kemudian pada bulan Desember 2020 mengalami penurunan jadi 174 kasus, Pak. Nah, pertanyaannya kenapa menurun? Itulah yang ingin saya teliti. Nggak usah judul ini. Karena isbat nikah itu kan begini, bagaimana orang mengajukan pernikahan dulu tidak dicatatkan, sekarang dicatatkan. Kan begitu. Turun itu karena tidak ada kasus pernikahan. Semuanya orang sudah sadar sehingga pernikahannya harus resmi semuanya. Kan begitu toh? Iya, Nah, iya, makanya saya memahami judul ini agak bingung. Ini gimana? Mau meneliti apa ini? Mending nggak mau meneliti kasus tren penurunan isbat nikah di Surabaya. Itu malah menarik dan simpel. Artinya kenapa jadi tren penurunan isbat nikah? Karena kan tidak ada kasus pernikahan yang di sini. Kamu teliti kenapa kok trennya cenderung menurun? Itu aja sudah bagus, tidak usah dipakai bahasa yang begini. Kenapa ya pernikahan atau isbat nikah
di kota Surabaya itu terjadi penurunan. Mereka akan menemukan karena memang tidak ada yang nikah siri. Semuanya sudah mulai memahami bahwasanya nikah itu harus resmi. Kalau nikah resmi kan tidak perlu isbat. Iya, Pak. Nah, kedua, isbat itu kapan dilakukan isbat? Kenapa dilakukan isbat? Sekarang begitu dulu. Ya, kamu tidak bingung. Kenapa dilakukan isbat? Apa alasannya? Satu, Gimana, Pak? kenapa dilakukan isbat nikah dengan agama? Satu, alasannya apa? Karena beberapa orang yang mengalami pernikahan siri itu mengalami kesusahan untuk mengajukan mengurus kartu keluarga seperti CAPA, terus tanpa adanya kakak, Sudah cukup, tidak memiliki anak. sudah cukup. Alasan administrasi. Pak, itu anak. Kalau misalnya tidak ada perlindungan hukum dalam pernikahan siri, kalau misalnya sang suami atau sang istri tidak ingin mengakui anak tersebut, maka hak anak tersebut akan terlantarkan. Anaknya siapa? Bahas itu. Isbat nikah itu dilakukan kenapa? Apakah hanya karena pernikahan siri saja? Tidak, Pak. Apa? Selain nikah siri apa? Selain nikah siri itu ada pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Wali. Jadi nikah diam-diam. Nah, apalagi? Apalagi? Asli Surabaya. Kenapa kamu buat isbat nikah? Karena orangnya tidak memiliki cukup uang untuk mencatatkan pernikahan, tidak melakukan pencatatan dahulu, jadi langsung Berarti kan nikah bisa jadi secara keluarga agama. orang juga, ya. Paham nggak dulu? Artinya dia tidak nikah secara resmi. Apakah dia nikah atau tidak kan tidak ada catatannya. Nah, ini dulu sebenarnya. Mau Iya, bahas Pak. ini aja. Nah, sekarang dari tahun 2019 jadi penurunan. Kenapa katanya penurunan? Tuh, kamu lihat itu. Tren penurunan nikah. Berarti positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Kenapa? Karena orang semakin sadar nikah harus dicatatkan tahu awal. Iya. Kenapa? Karena dampak-dampaknya tadi itu banyak sekali. Ya, kamu itu aja. Kamu bicara tentang tren. Nah, kalau kamu bicara tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan siri, nanti baru bagaimana persepsi masyarakat melihat orang yang nikah siri ini. Itu baru nanti akan muncul tadi bagian ini. Kalau terkait dengan isbat nikah kan positif. Iya, Pak. Nah, kalau Tapi saya bingung judulnya seperti itu. gimana? Saya jadi bingung judulnya seperti apa kalau misalnya diganti tanpa diferensialisme kultural. Nah, kamu maknanya apa itu yang diferensiasi kultural itu? Perbedaan kultur apanya bidang kultur? Poin ini bicara tentang Perbedaan. isbat nikah. Jadi kultur masyarakat di Surabaya kan orangnya itu tidak hanya dari Surabaya saja, Pak. Jadi ada yang dari Sidoarjo, Gresik ataupun Kediri yang juga tinggal di sini, orang Madura juga. Terus menurut saya yang mempengaruhi cara pola pikir mereka dalam melihat sebuah pernikahan itu adalah dari kultur mereka. Ini kamu bicara Bagaimana pada mereka pernikahan. Ini kamu fokusnya bukan pada pernikahan, tapi isbat nikah. Bedakan. Isbat nikah itu adalah upaya untuk melegalkan pernikahan yang semula tidak sah jadi sah, kan begitu? Ya. Ya sudah, kalau begitu bicara tentang persepsi masyarakat aja. Persepsi masyarakat Surabaya
terhadap upaya isbat nikah, itu udah selesai. Ngapain jalan diferensi? Terus jauh tuh bingung baca ini maksudnya apa artinya? Bedakan kamu membahas tentang pernikahan yang sah dengan isbat nikah. Ya, pernikahan yang normal seperti apa? Tapi ini adalah kasus isbat nikah, permohonan isbat nikah. Maksudnya nikah yang dulu dikerjakan dengan siri, yang tidak memiliki kekuatan hukum, yang dampaknya kalau punya anak dan sebagainya repot, maka minta tolong dipisahkan nikahnya, sehingga dampak-dampak yang tadi itu bisa jadi legal. Itu tidak perlu bicara tentang diferensi kultural terlalu jadi apa ya, tidak ada hubungannya. Hubungannya, saya bingung ini gimana maksudnya. Nah, Untuk yang silakan. gimana? Untuk teorinya bagaimana, Pak? Teori belakangan, kamu ini mau teliti apa dulu harus jelas, baru teori. Kamu teliti apa? Saya mau meneliti persepsi masyarakat terhadap minat mereka Teliti apa? minat isbat nikah. Mereka siapa? Masyarakat Surabaya. Apa sih? Coba ulang lagi. Kamu mau meneliti Persepsi masyarakat Surabaya terhadap minat isbat nikah. ya apa sih? Persepsi masa saudara bilang kenapa? Loh, mereka nikahnya sah kok. Ngapain udah isbat? Nggak nyambung lagi. Oke, pakai minat isbat nikah, jangan pakai minat. Nggak nyambung. Nggak usah kata-kata ada minat isbat. Persepsi masalah Surabaya berat. Dari alasan melihat tren isbat nikah di wilayah Surabaya, itu kamu cari alasannya apa? Kenapa kok melakukan isbat nikah? Alasannya apa? Ketika kamu melihat trennya naik itu kenapa? Apa alasannya? Kelompokkan alasan karena nikahnya sendiri, alasan dulu tidak punya uang, ya. Seperti itu baru nanti mengelompokkan trennya alasannya apa. Jadi itu sosiologisnya pada aspek alasan masyarakat Surabaya ini melakukan isbat nikah. Itu tentu yang mengajukan isbat nikah saja yang diteliti. Lalu datanya di pengadilan agama. Kalau mau persepsi bagi Surabaya terhadap kasus pengajuan isbat nikah dan minat pengajuan isbat nikah. Bagaimana masyarakat Surabaya itu bagaimana apa? Baru setelah teori clear, baru teorinya. Kalau melihat pada persepsi ya, lagi persepsinya apa? Kalau melihat pada minat masyarakat melakukan isbat nikah, berarti bisa pakai teori rasionalis. Mungkin judulnya tentang minat masyarakat Surabaya melakukan isbat nikah. Aja, tidak bagus itu. Studi pada minat Surabaya untuk melakukan isbat nikah. Jadi kamu memiliki apa alasannya? Itu tidak bagus. Baru pakai rasionalis. Gitu ya, baik. Jadi saya itu dulu. Terima kasih Ustadz Dr. Abid
Gambarnya Sri Mulyani kok kebalik gitu. Bingung. Itu tadi gimana, Pak? Duh, kebalik itu. Tidur, gambarnya sampean itu tidur. Nah, gini. Ya. Ya. Oke. Sudah banyak disampaikan Ustadz Abid tadi bahwa kalau saya judul ini lebih banyak tema-tema tentang hukum keluarga. Jadi judul seperti ini itu biasanya lebih banyak di prodi hukum keluarga, Fakultas Syariah gitu. Nah, tadi masukan banyak yang disampaikan Ustadz Abid itu memang bagaimana karena Anda ini sudah terjun magang, kemudian maunya kan dibawa ke skripsi, begitu kan ini? Nah, makanya yang dikirim buka prodi ke saya itu satu sisi miss, satu sisi justru saya akan tahu bahwa sebetulnya skripsi ini adalah awal mula dari magang itu di KUA ya, di Pengadilan Agama ya. Nah, maksud saya boleh Anda meneliti tema-tema seperti ini tentang hukum keluarga ini, tapi tetap ranahnya tetap sosiologi begitu. Jadi jangan terjebak dengan prodi hukum keluarga. Apalagi di penelitian terdahulu itu banyak semua tentang hukum keluarga itu penelitian terdahulunya. Jadi diperjelas kembali Anda ini meneliti apa? Itu. Karena sejak tadi masih bingung tentang yang mau diteliti ini apa. Sebetulnya Anda mau meneliti apa, Sri Mulyani? Nggak usah ngomong teori. Awal mula Anda itu pengen neliti apa? Apa yang menyebabkan penurunan isbatitas itu aja sih Pak yang ingin saya teliti. Isbat nikah itu apa? Melegalkan pernikahan tercatat. Kemudian yang mau Anda teliti apanya? Tentang yang menarik Anda teliti apanya? Begitu. Dicari dulu ini. iya Pak. Apanya? Mungkin dari segi persepsi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak melakukan pernikahan siri lagi. Jadi statistika statistika di pengadilan agama itu bisa menurun. Kok persepsi masyarakat ini? Sri Mulyani ini masih bingung. Nek temanya sudah bagus, yang mau diteliti ini masih bingung. Ini Anda ini masih kejebak dengan hukum keluarga, prodi hukum keluarga. Sebelumnya dari hasil laporan magang saya itu kan disuruh bikin artikel sama Pak Abid ya Pak. Itu saya menuju ke rasionalitas masyarakatnya tentang minat isbatitas gitu Pak. Maksud saya begini,
Anda setelah magang lama di situ toh, Anda kan magang di pengadilan agama itu, ya. Kemudian selama magang itu, karena Anda sudah berkecimpung langsung, berpartisipasi langsung di dalam selama magang itu, sehingga Anda menemukan kasus seperti ini ingin diangkat menjadi tema skripsi gitu. Itu enggak apa-apa, yang penting tidak keluar dari tema-tema sosiologi. Itu. Kalau dengan pertanyaan-pertanyaan Ustadz Abi tadi, Anda juga terjebak, maksudnya Anda ini masih bingung. Kalau saya menerjemahkan, Anda ini juga terjebak di hukum keluarga, begitu. Diferensi, maksudnya judulnya itu loh, dibuat bagaimana awal mula Anda meneliti, pengen meneliti tentang minat isbat. Halo. Iya, Pak. Ustadz Abid. Halo, Sri Mulyani, mungkin Ustadz Abid lagi itu apa sinyalnya? Kalau rasionalitas masyarakat melakukan isbat nikah itu masih bisa dipahami. Jadi kenapa masyarakat melakukan isbat nikah itu pakai alasan personal choice tadi itu bisa sosiologis itu. Itu kalau misalnya saya angkat jadi skripsi apakah tidak apa-apa? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tapi kan harus didalami lagi dengan teori, tidak sama persis. Jadi melihat kasus pada alasan orang Surabaya dalam tanda kutip ya, masyarakat yang mengajukan isbat nikah di PK Agama Surabaya, apa alasannya, kenapa pakai rational choice? Ya karena memang personal, kalau dia nggak isbat nikah, anaknya nggak bisa tersubur, nikahnya juga ilegal, dampak yang lain itu banyak, boleh, itu sosiologis itu, yang nasional. Oh, ngerti ya? Iya. Mau maksudnya? Ya. Oke, jadi sebelum ngomong tentang teori, dipertegas dulu ini, begitu. Karena di definisi konsepnya juga tidak ada diferensialisme, kemudian perumusan masalahnya juga tidak sesuai dengan judulnya. Jadi dipertegas dulu Anda ini meneliti apa. Perumusan masalahnya apa tadi? Perumusan masalahnya itu bagaimana kultur masyarakat ketika dan pernikahan sendiri, kemudian bagaimana kultur masyarakat Surabaya mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat ketika di pengadilan atas. Iya, ini. Jadi kalau saya dipertegas dulu ini, judul, iya. Ini perumusan masalahnya itu terlalu banyak, itu dua hal yang berbeda, Pak. Iya. Nikah dan pernikahan siri. Dua hal yang berbeda. Satu saja, tidak usah dua. Ya, Pak. Dicatat saja, ini bukan bimbingan nih. Oke ya, jadi. Oke, gini, Mbak Sri, nanti kita bimbingan lagi lah. Ya, jadi nama ini bimbingannya dari itu karena saya lihat sama masih rancu pemikirannya.
contohnya apa saja? Bisa nikah siri, itu juga kemudian karena nikahnya tidak sah, lalu berangkat isbat. Nah, kan ada lagi kasusnya begitu, pernikahan yang kemudian kan menutup kemudian ragu, ya ada keraguan di situ. Nah, dia tidak ragu dilakukan kemudian isbat nikah, penetapan ulang pernikahan. Ya, soalnya harus pahami dulu ini konteks isbat nikah itu apa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak tali kasiri beda lagi. Ya, nikah siri itu kurang nikah. Mantun maghrib ya. Penyekatan itu ini kasus bagaimana mereka orang yang tidak sah Saya enggak tak kepastian hukum dengan mengajukan tenggeran jenengan Rian. sah. Dampaknya apa? Ini dampaknya banyak. Oh nggih. Kapan dianggap sah? Nggih. Apa berlaku surut? Atau Nggih. tidak? Itu Oh boten kula tak bangkep piyambak. Nggih. Ini sambil nguji skripsi. Saya ditanya itu membahas itu. Nggih, Sama daring. membahas bagaimana? Kenapa? Oh nggih. Berminat Nggih, sekali Mbak Endang. isbat Nggih. nikah. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak. Itu aja. Kalau sama balik nikah siri, bagaimana nggak ini pernikahan siri, terus masalah pernikahan siri lagi, ya. Ada isu lagi dampak ketika dalam hukum itu nanti bukan bahasan kita, sosiologi. Kamu yang bahasa sosiologi itu yang tentang masyarakat, minat masyarakatnya. Nah, saya sarankan juga tadi itu rasional pilihan masyarakat itu adalah menjadi topik ekstremis. Teorinya apa? Rasional teori. Satu aja teorinya, jangan banyak-banyak. Iya Pak. Nah, gimana masalahnya? Masalahnya adalah kenapa masyarakat itu mengajukan apa alasan masyarakat mengajukan isbat nikah agama. Ya, itu sudah itu di satu tanya itu kemudian dianalisis banyak itu. Mau ngerti? Oke. Ini Sudah cukup Ustadz Abid. Ya, karena kayaknya kuncinya di tema ini, judul ini, karena kejebak hukum keluarga. Ya. Jadi gini, untuk penelitian terdahulu, pesan saya mohon dicari tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa sosiologi tentang isbat nikah ini. Begitu. Pak, maaf Mila, tapi ini Putus-putus suaranya Sri Mulyani. Masukan kita dicatat aja untuk menjadi bahan Sri Mulyani untuk revisi ke depan, begitu aja. Oke, Ustadz Abid. Baik, terima kasih Pak Haji Sodik, Mbak Sabira, Mbak Supriyani. Kan, tolong berita acaranya, kemudian diisi. Mbak Sri Mulyani kalau masih bingung, memang kadang-kadang diskusi pakai dari ini kurang maksimal. Apalagi tema ini sebetulnya memang tema hukum syariat, tapi masih ada ruang-ruang yang bisa dimasuki oleh teman khusus. Maka nanti coba
yang perspektifnya sesuai dalam perspektif masyarakat itu dulu, itu enak. Nah, jangan terjebak dengan ranah fakultas hukum. Walaupun fakultas hukum juga kadang mereka juga melihatnya sisi sosiologi hukumnya, sosiologi hukumnya yang dimakan. Baik, sudah jam 4.40, 1 jam lebih 40 menit sudah berlalu. Nanti saya kirimkan catatan itu, formnya ini, dan kita tetap membuka bagi Mbak Safira Sumaryani untuk pemantapan. Kita belum menyatakan seminar ini tuntas. Tadi Mbak Safira masih harus dari penelitian terdahulu, kemudian juga Mbak Sumaryani juga harus mengkonkretkan kemana arah ini. Nah, setelah diskusi di luar ini nanti akan saya putuskan layak teruskan dengan catatan ini. Nah, begitu Mas Atik ya? Oke. Terima kasih. Siap. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Teman-teman dari kita semuanya diberi kesehatan, bisa melanjutkan tugas-tugas dan tolak buli ilmu kita dan sampai ketemu di lain waktu. Selamat sudah bisa mengajukan untuk proposal walaupun harus menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.